Ya, pemirsa, tahun 2025 menjadi salah satu periode paling dinamis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam hitungan bulan, komposisi Kabinet Merah Putih berkali-kali berubah. Struktur kementerian ikut ditata ulang. Ya, apa saja yang berubah dan bagaimana peta kekuasaan kabinet bergeser sepanjang tahun? Kami sajikan rangkumannya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih. DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Jakarta. Bersama mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait tata kelola dan posisi hukum BUMN, kementerian ini nantinya akan diubah menjadi badan penyelenggara. Sepanjang tahun 2025, Istana berkali-kali menjadi saksi pergantian para pembantu presiden. 3 kali reshuffle dilakukan, yakni pada 19 Februari, 8 September, dan 17 September 2025. Ini mengisyaratkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menata ulang kembali mesin pemerintahannya. Hal ini dilakukan demi mencari formasi terbaik untuk menjalankan agenda nasional. Perombakan pertama terjadi pada 19 Februari 2025. Presiden Prabowo melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Brian menggantikan Satrio Brojonegoro yang hanya menjabat sekitar 4 bulan. 6 bulan lebih berselang, tepatnya 8 September 2025, Presiden Prabowo kembali mengganti sejumlah menteri dalam reshuffle jilid 2. Kali ini 5 menteri dicopot. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan digantikan oleh Jamari Caniago. Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding digantikan Muhtarudin. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi diganti oleh Ferry Juliantono. Serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo digantikan oleh Erick Thohir. Dilantik pula Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh dengan Dhanil Anhar Simanjuntak sebagai wakilnya. Erick dan Jamari dilantik pada 17 September 2025. Saat itu dilantik pula sejumlah wakil menteri termasuk Afrian Syah-Nur yang diangkat sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja menggantikan Emmanuel Ebenezer yang terjerat kasus di KPK. Prabowo juga menambah komposisi wakil menteri di 2 pos, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. Rangkaian perombakan kabinet sepanjang tahun bukan hanya soal wajah-wajah baru, tetapi ada perubahan yang jauh lebih besar dari itu. Termasuk lahirnya kementerian-kementerian baru yang dianggap strategis oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian sudah lama didorong DPR bersama pemerintah. Alasannya, jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar membutuhkan tata kelola dan fokus yang lebih kuat terhadap peningkatan kualitas layanan haji dan umroh. Pada 26 Agustus 2025, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Salah satu muatan RUU tersebut adalah peningkatan status kelembagaan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Dilantiknya Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh dengan Dhanil Anhar Simanjuntak sebagai wakilnya pada 8 September 2025, menindaklanjuti Kepres pembentukan Kementerian Haji dan Umroh yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Muhammad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan menyampaikan salah satu fokus utama kementeriannya adalah menghadirkan biaya haji yang lebih bersahabat. Pada 29 Oktober 2025, kementeriannya bersama DPR RI menyepakati biaya haji 2026 turun 2 juta rupiah menjadi sebesar 87,49 juta rupiah. Mana-mana pos yang bisa kita efisiensikan, akhirnya disepakatilah
turun sekitar 2 juta untuk BPIH-nya. Perubahan fundamental juga terjadi pada Kementerian BUMN. Kementerian yang selama 2 dekade mengelola perusahaan-perusahaan negara itu resmi bertransformasi menjadi badan penyelenggara BUMN. Usai DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pada 2 Oktober 2025, Kementerian BUMN resmi berubah status menjadi Badan Penyelenggara atau BP BUMN. Keputusan untuk mengubah kementerian menjadi badan bukan tanpa alasan, melainkan tidak terlepas dari keberadaan Badan Pengelola Investasi Danantara yang sebagian besar tugas dan fungsi Kementerian BUMN telah dialihkan ke Danantara. Di situ fungsi dari BUMN kan itu sudah, Kementerian BUMN kan itu sudah sebagian besar diambil oleh Danantara. Nah, sehingga tinggal fungsinya dari Kementerian BUMN itu adalah regulator, pemegang saham syariah, dan menyetujui RPP. Serangkaian perombakan Kabinet Merah Putih sepanjang 2025 ini menunjukkan satu hal, bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin terus bergerak cepat menata ulang birokrasi. Tujuannya agar semakin efektif untuk menjawab tantangan ke depan sekaligus selaras dengan agenda nasional. Pertanyaannya, apakah ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga arah pembangunan nasional? Publik kini menanti jawabannya. Yang jelas, tahun 2025 ini menjadi tahun yang penuh penyesuaian sekaligus penegasan konfigurasi Kabinet Merah Putih masih terus disempurnakan. Tim Liputan Berita 1. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Berita 1